Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 42, di mana ayat itu melarang tentang mencampur adukan hal yang hak dan juga batil, dan menjelaskan bagaimana penjelasan dari ayat tersebut menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara yang benar, yang hak, dan juga yang salah ataupun yang batil, dan kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran ketika kita mengetahuinya. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa ada dua poin utama. Yang pertama ini adalah campur aduk kebenaran dan kebatilan. Sebenarnya di dalam ayat ini itu dimaksudkan untuk Bani Israel. Mengapa demikian? Jadi pada saat itu konteks turunnya ayat itu adalah ketika Bani Israel itu mencampur adukan antara kitab Taurat, di dalamnya dimasukkan tradisi-tradisi dari Bani Israel, disampaikan hal-hal yang sebenarnya bukan dari kitab Taurat, sehingga ada campur aduk antara kebenaran di kitab Taurat dan juga hal yang tidak sesuai dengan kitab Taurat tersebut. Selain itu, ketika datang Nabiullah Muhammad SAW, Bani Israel itu menyalah tafsirkan, lalu mencela, lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad bohong, sehingga ketika ada perkataan-perkataan ataupun dakwah dari Nabi Muhammad itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, dan itu niat, secara niat. Maka itu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad dan juga kebatilan yang dibawa oleh Bani Israel. Nah, itu hal yang tidak boleh. Namun walaupun demikian, tentu ayat ini juga bisa sebagai pembelajaran dan juga sebagai pengingat bagi kita orang muslim agar tidak mencampur adukan antara yang hak dan juga yang batil. Yang selanjutnya, poin yang kedua ini adalah tidak boleh menyembunyikan kebenaran ketika kita mengetahuinya. Dalam konteks ayat itu juga, kenapa demikian? Karena saat itu Bani Israel itu tahu bahwa di dalam kitab Taurat itu Allah akan mengutus seorang nabi, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi mereka mengingkari itu. Mereka menyembunyikan itu, mereka tidak menyampaikan hal-hal itu dan tidak mau percaya dengan itu. Denial. Padahal hal itu sudah jelas di dalam kitab suci Taurat yang juga merupakan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israel di sini menyembunyikan kebenaran dari kitab Taurat dan tidak disampaikan. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh. Dan tentu ini juga bisa sebagai pembelajaran juga kepada kita orang muslim untuk tidak melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan bisa kita pelajari dan bisa kita ambil ilmunya sehingga bisa kita amalkan. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum min ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.